Pertama, khutbah. Khutbah bermakna menyeru, memberikan orasi, atau memberikan nasihat dalam kegiatan beribadah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah pada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat, sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Pentingnya khutbah. Ketika khutbah menjadi salah satu aktivitas ibadah, maka tidak mungkin khutbah ditinggalkan. Jikapun demikian, maka akan membatalkan atau tidak sah ibadah tersebut. Contohnya apabila sholat Jumat dan wukuf tidak ada khutbahnya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Jadi peranan khutbah di sini menjadi sangat penting. Lagi khutbah menjadi saran untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah juga memiliki kedudukan agung dalam Islam sehingga sepatutnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ketentuan khutbah. Pertama, syarat khutbah. Islam, balik, berakal, mendalami ajaran dan mendalami ajaran Islam. Rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, baca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, baca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Seperti sholat Jumat. Sunnah khutbah. Khotib berdiri ketika khutbah. Mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Menertibkan rukun khutbah. Baca Al-Ikhlas, kita duduk di antara dua khutbah. Dan dari ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimonda dan saya akan menjelaskan tentang tablik. Tablik berasal dari kata baligho yubaligho tablik yang artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang Islam atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui dan mengamalkan isinya. Contoh dari tablik adalah ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada seseorang yang tidak hadir dalam majelisnya. Selanjutnya, ada pentingnya tablik. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ia wajib untuk mencegahnya atau menghentikannya. Bagi seseorang yang mengetahui suatu permasalahan agama, maka ia harus menyampaikan kepada orang lain, siapapun itu, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, yaitu dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya, dengan catatan tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ada ketentuan tablik. Orang menyampaikan tablik disebut sebagai mubalik. Untuk menjadi mubalik, ada beberapa syarat. Yang pertama itu harus Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, mendalami ajaran Islam. Untuk menyampaikan tablik, ada beberapa etika yang harus ditaati. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah harus sesuai dengan ajaran hukum Islam yang sumbernya kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikannya harus dengan ikhlas dan sabar. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Terima kasih. Berikutnya ada dakwah. Dakwah memiliki arti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Nah, menurut istilah,
Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang atau lebih ke jalan yang lurus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Nah, Rasulullah SAW selalu mengajarkan seorang muslim untuk berdakwah dengan cara yang baik. Nah, Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya adalah ketentuan dakwah. Dalam dakwah pasti ada orang yang menyampaikannya. Orang tersebut dinamai dengan dai. Dai sendiri memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah sudah balik, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mendalami ajaran Islam. Dalam berdakwah juga, seorang dai harus memiliki etika. Yang pertama adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan maizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan dan memberikan edukatif atau pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yang itu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain.